Asam lambung, kayaknya dua kata ini udah jadi jawaban buat semua keluhan perut kita ya kan? Mual dikit, asam lambung nih pasti. Dada rasanya panas, wah asam lambung gue naik. Apalagi kalau telat makan sebentar aja langsung deh panik. Gawat, asam lambung kambuh. Rasanya tuh semua masalah dimulai dan diakhiri di situ. Tapi, coba deh kita berhenti sejenak dan pikirin lagi. Sebenarnya asam lambung itu apa sih? Apa benar ini tuh penyakit yang harus kita takuti dan kita perangi terus-terusan? Atau jangan-jangan ini cuma alarm dari tubuh kita yang sebenarnya lagi ngasih tahu soal gaya hidup kita sehari-hari? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas semuanya, tapi dengan cara yang santai, tanpa bahasa medis yang bikin pusing. Oke, kita mulai dengan meluruskan satu hal yang paling mendasar, yang sering banget bikin salah kaprah. Jadi, sebelum kita ngomongin soal penyakit, langkah pertamanya adalah kita harus paham dulu, cairan lambung itu sebenarnya apa? Betul banget, setiap orang itu punya asam lambung, dan itu 100% normal. Bahkan, cairan ini tuh penting banget. Tanpa asam lambung, makanan yang kita makan ya nggak bakal bisa dicerna dengan baik. Jadi, ini harus dicatat baik-baik ya, asam lambung itu sendiri bukanlah musuh kita. Terus, kalau gitu, masalahnya di mana dong? Jawabannya simpel. Rasa nggak nyaman itu muncul bukan karena ada asamnya, tapi ketika cairan normal ini salah jalan. Dia naik ke tempat yang nggak seharusnya, yaitu ke kerongkongan. Perut kita itu didesain super kuat buat nahan asam, tapi kerongkongan kita enggak. Nah, disinilah bedanya jadi jelas banget. Banyak orang mikir asam lambung itu ya penyakitnya. Padahal kenyataannya itu cuma cairan. Yang kita sebut sebagai penyakit itu adalah kondisi medis kayak GERD atau gastritis yang terjadi waktu si cairan asam yang salah tempat tadi bikin masalah yang terus-terusan. Jadi poin utamanya kita harus bisa bedain antara cairannya sama penyakit yang disebabkannya. Oke, sekarang kita udah paham kalau masalahnya bukan di asamnya itu sendiri. Kita lanjut ke intinya. Buat banyak dari kita, akar masalahnya itu bukan karena perutnya rusak dari lahir, tapi lebih ke beban dan pola hidup kacau yang kita kasih ke perut kita setiap hari. Coba deh, lihat daftar ini. Ada yang relate gak? Makan tengah malam, porsinya jumbo. Makannya buru-buru dikejar deadline. Ngopi pas perut masih kosong melompong. Habis makan kenyang, langsung rebahan. Nah, ini semua tuh kebiasaan yang sering kita anggap remeh. Padahal diam-diam lagi ngerusak ritme alami perut kita dan bikin dia protes. Coba bayangin deh kalau perut kamu bisa ngomong. Mungkin ini yang bakal dia bilang. Kita nuntut dia buat kerja non-stop dalam kondisi yang nggak ideal, tapi kita nggak mau dengar keluhannya. Padahal, perut kita itu sensitif banget sama ritme dan keteraturan. Dia juga butuh istirahat, sama kayak kita. Disinilah kita sampai ke ide utamanya. Gimana kalau kita berhenti ngelihat asam lambung sebagai sebuah kekurangan atau cacat, dan mulai ngelihatnya sebagai sistem komunikasi. Sebuah alarm paling jujur yang bunyinya langsung dari dalam tubuh kita. Hubungan antara pikiran dan tubuh kita itu kuat banget loh. Prosesnya gini, saat pikiran kita stres atau cemas, sinyalnya tuh nggak berhenti di kepala aja. Sinyal itu langsung dikirim ke perut, bikin produksi asam dan gerakan lambung jadi kacau balau. Hasilnya, ya jelas, rasa perih dan nggak nyaman yang kita kenal sebagai naiknya asam lambung. Dan ini poin yang dalam banget. Kamu bisa aja makan makanan paling sehat sedunia, tapi kalau pikiran lagi tegang, cemas, atau depresi, perut kamu tetap bisa bergejolak. Seringkali masalahnya bukan di menu makan siang kamu, tapi di beban emosional dan mental yang lagi memakan kamu dari dalam. Oke, kita masuk ke bagian terakhir nih. Daripada kita sibuk cari cara buat matiin alarm ini pakai obat, gimana kalau kita coba belajar buat mendengarkan pesan apa sih yang sebenarnya lagi coba disampaikan sama tubuh kita? Jadi, ini semua soal mengubah cara pandang. Cara pandang lama ngelihat asam lambung sebagai musuh, sebagai tanda kalau tubuh kita lemah. Nah, cara pandang yang baru ngelihatnya sebagai alarm yang ngasih tahu kita kalau ritme hidup kita lagi nggak beres. Jadi, reaksinya bukan lagi takut dan panik, tapi berhenti sejenak dan mendengarkan. Penting banget bag diingat ya, ini bukan buat nyalahin diri sendiri. Ini bukan sepenuhnya salah kamu dan jelas bukan salah perut kamu. Ini adalah hasil dari kombinasi banyak faktor. Mungkin tubuh kita emang dari sananya lebih sensitif, ditambah ritme hidup yang berantakan, stres yang menahun, dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar kita tumpuk terus-menerus. Jadi saya mau ninggalin kamu dengan satu pemikiran ini. Kalau kamu sering ngerasa, kenapa ya gue gampang banget kambuh? Mungkin jawabannya bukan di obat apalagi yang harus diminum. Mungkin tubuh kamu cuma minta sesuatu yang jauh lebih sederhana, diperlakukan lebih manusiawi. Lebih teratur, lebih tenang, dan yang paling penting, lebih didengarkan. Kira-kira apa yang dikatakan alarm di tubuh kamu hari ini?